Selamat pagi, Shalom. Selamat datang dalam ibadah hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kita ada di hari ini karena anugerahnya. Kita akan segera memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu dulu. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Saya minta kita semua untuk bangkit berdiri dan kita siapkan pujian, katakan, "Tuhan memulihkan." Kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersama-sama di hadirat-Mu. Kami merendahkan diri dan seluruh keberadaan kami. Kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Terimalah kami pada hari ini dalam kehadiran kami mengenali hati-Mu, dan biarlah kami diberkati oleh-Mu pada hari ini. Terimalah pujian kami. Haleluya.
hanya tidak dapat dihampiri oleh manusia. Tapi Engkau sendirilah yang berinisiatif untuk datang ke dalam dunia ini, tinggal bersama-sama dengan manusia. Di dalam wujud manusia, Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Gembala kami yang setia, yang memelihara kami dari hari ke hari sampai dengan hari ini. Bahkan Engkau juga mengutus kami untuk mewartakan shalom itu bagi dunia ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bergembira, bersuka cita bersama-sama, menyatakan kasih setia dan kebaikan-Mu melalui setiap ekspresi kami dalam ibadah ini. Tuhan menerima kehadiran kami dengan semua yang kami sudah persiapkan untuk kami persembahkan kepada-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan dieluk-elukan, ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Kami percaya Tuhan memberkati kami melalui ibadah ini. Mohon urapan-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah ini. Dan biarlah pelayanan ini dipersembahkan untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saya rindu ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GKI Matoria. Shalom. Sekali lagi shalom. Kalau besok kita merayakan kemerdekaan negara kita, bangsa Indonesia yang ke-81, kita mau sama-sama, kita dengan doa kita mau sama-sama nyatakan berkat bagi bangsa Indonesia kita. Ya, sebelum kita akan menaikkan pujian kita, saya rindu kita berfellowship kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya.
sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi benih firman Tuhan, biar firman Tuhan boleh menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kalau besok Tuhan kami merayakan kemerdekaan-Mu Tuhan Yesus, kemerdekaan dari bangsa kami Tuhan, kami akan percaya Tuhan. Kami mau perkatakan berkat bagi bangsa Indonesia. Kami akan percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa kami. Kami akan perkatakan Tuhan, kami perkatakan shalom bagi bangsa Indonesia. Dan bangsa kami Tuhan menangkan, Tuhan selamatkan, dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, sebab hanya Engkau Tuhan Yesus kami, Engkau Raja kami yang layak kami tinggikan dan kami muliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
agar negeri ini, agar Indonesia ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Engkau mengutus kami, setiap pribadi kami, bahkan juga setiap gereja-Mu yang ada di Indonesia, untuk dapat mewartakan shalom-Mu bagi negeri ini. Karena hanya shalom dari Allah, shalom dari surga, yang dapat membebaskan manusia dari dosa, dari persoalan, dan dari genggaman kuasa iblis. Karena itu Tuhan, inilah kami, inilah seruan kami. Kami menyatakan diri, utuslah kami, pakailah kami, dan biarlah setiap orang di negeri ini dapat berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman pada hari ini. Karena itu kami menyiapkan hati kami. Bicaralah kepada setiap kami, supaya kami tidak hanya menyimpan shalom itu bagi kami. Karena shalom itu juga yang telah membebaskan kami dan mengubahkan hidup kami, agar setiap tempat di mana kami berbicara, di situ ada shalom hadir melalui kami. Pakai dan urapi hamba-Mu, supaya melalui firman Tuhan pada hari ini kami diteguhkan, kami diberi motivasi, kami diberikan inspirasi dan semangat untuk menjalankan tugas kami sebagai utusan Kristus. Segala kuasa setan dalam bentuk apapun yang mencoba untuk mengganggu kami, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi shalom untuk kita sekalian. Tuhan memberkati, Tuhan menaungi, dan Tuhan menyemangati kita pada hari ini. Baik, materi firman Tuhan masih tetap pada bagian firman Tuhan yang sama, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang 23. Ya, saya akan membaca bagi kita sekalian karena ayat bagian firman Tuhan ini sudah 2 minggu, dan minggu ini adalah minggu ketiga kita merenungkan. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21 sampai 23. Bapak Ibu silakan memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu dan Saudara, fokus kita pada ada 2 ayat, yaitu ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21. Pada kalimat damai sejahtera bagi kamu, ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu. Tema kita pada hari ini adalah diutus untuk membawa shalom. Pada 2 minggu yang kita lewati, kita sudah belajar dengan subtema Bapa mengutus aku, demikian pun juga aku mengutus kamu. Pada minggu yang kedua, minggu yang lalu kita berbicara dengan tema kamu diutus untuk membebaskan manusia dari dosa. Dan hari ini diutus untuk membawa shalom, ya. Dan tema ini diambil dari 2 kali pernyataan Yesus dalam pembacaan kita tadi, ya. Yesus hadir dengan pernyataan shalom, ya, atau damai sejahtera bagi kamu. Ya, shalom ini kata lainnya adalah Irene, ya. Irene. Tapi jarang orang bilang Irene, Iren, ya.
hanya orang katakan shalom, ya, padahal keduanya memiliki makna yang sama. Shalom atau damai sejahtera. Nah, pertanyaan yang sangat penting bagi setiap kita adalah apa arti shalom? Ya. Arti shalom atau irene atau damai sejahtera adalah keadaan yang utuh atau kesejahteraan, kesehatan, dan kelengkapan. Dan makna yang sesungguhnya adalah bahwa segala sesuatu dalam hidup berada di tempat yang benar, selaras, dan berkenan di hati atau di mata Tuhan. Keadaan seperti itu hari ini sejak manusia jatuh dalam dosa, segala sesuatu tidak pada tempatnya lagi. Ya. Kalau segala sesuatu tidak ada pada tempatnya, maka itu terjadi kekacauan. Dan itu kita praktekkan juga dalam hidup kita sehari-hari. Hal yang sepele, kadang-kadang setelah mandi anak-anak itu taruh handuk di seenaknya. Ya. Bapak Ibu kalau lihat keadaan gitu nyaman nggak? Gak nyaman. Segala sesuatu kacau, tidak pada tempatnya. Ya. Habis makan piring di ruang tamu dikasih tinggal begitu. Ya. Sepatu-sepatu tidak pada tempatnya. Ya. Kita juga omong tidak pada tempatnya. Itu keadaan setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi ini latar belakang. Jadi itu bukan shalom. Ya, itu adalah kekacauan. Ya. Jadi kata kita praktek kekacauan itu dipraktekkan oleh manusia hampir di segala segi kehidupan. Jam tidur bukan tidur, jam makan bukan makan, malah buat yang lain. Itu kekacauan. Itu bertentangan dengan shalom. Ya. Jam ibadat tidak ibadat. Jadi Kristus hadir dengan kata shalom. Dan itu perlu mendapat respon yang disadari oleh manusia. Jadi sekali lagi keadaan shalom atau arti shalom yang dalam adalah bahwa segala sesuatu dalam hidup berada pada tempat yang benar, selaras, ya, selaras dengan Allah, selaras dengan manusia. Hari-hari ini untuk kita menempatkan diri pada kata selaras ini sulit kan? Maunya anak-anak beda dengan maunya orang tua, maunya istri beda dengan suami, tidak selaras. Kadang-kadang misalnya ada rencana untuk mau makan, ya, mau di mana, mau makan apa? Pernah Bapak Ibu kadang-kadang tidak selaras dalam hal ini? Sudah pergi keluar dengan mobil, sampai di sana, bapaknya bilang, ini kita mau kemana? Satu bilang mau ke Fatfat, yang satu bilang mau ke Solaria. Maukah ketika seorang berkata kita ke Solaria, semua bilang amin. Ayo kita ke sana dengan sukacita. Ya. Nah, ketika salah satu yang menang, yang lain tidak diakomodir, memang dia ikut, tetapi dalam hati, ya. Yang lebih parah lagi tidak sampai kemana-mana, hanya pulang. Ini keadaan tidak selaras ya. Jadi ini bertentangan dengan shalom. Kadang-kadang ketika istri masak di rumah juga, ada anak atau ada suami tidak cocok, ya, akhirnya tidak makan. Ya. Jadi kita butuh keadaan dan menempatkan diri pada kata shalom ini, selaras. Dan lebih parah lagi bahwa kita tidak selaras dengan Allah, karena ini adalah penyebab utamanya dalam hidup ini.
Dengan demikian, ketika kita hidup dalam shalom itu, maka keadaan kita berkenan di hati Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan keadaan itu yang dihidupi oleh seorang yang pernah hidup yang saleh di dunia ini, yaitu Ayub. Ya, ketika Ayub dinyatakan bahwa ia takut akan Allah, ia menjauhi segala kejahatan, ia hidup berkenan di hati Tuhan. Dan ketika Ayub dalam keadaan seperti itu, Allah membanggakan Ayub di hadapan siapa Bapak Ibu? Allah membanggakan Ayub di hadapan siapa? Di hadapan raja? Di hadapan orang yang tidak mengenal Allah? Di hadapan oknum yang menjadi biang kerok daripada kekacauan di dunia ini. Siapa itu? Iblis. Bapak Ibu perlu lihat di dalam Ayub 1. Ya, Tuhan berkata, Tuhan bertanya kepada iblis dalam ayat yang ke-8, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada orang seperti dia. Dia saleh, hidup benar, menjauhi kejahatan. Ini dia hidup dalam keadaan shalom. Ya. Ini sebuah kehidupan yang luar biasa. Dan sekali lagi, bahwa hari ini keturunan Adam berada hidup dalam kekacauan. Pertanyaan yang penting bagi setiap kita adalah mengapa Yesus dan juga kita yang diutus untuk menghadirkan shalom itu. Kita sadar bahwa kita mencatat, khususnya dalam Kejadian 3, bahwa manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika dosa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, maka hati manusia mengalami, ini istilah saya ya, cedera atau rusak, patah hati ya, atau broken. Ya, kalau orang mengalami masalah dalam hatinya itu broken, ada dari broken heart jadi broken home. Broken apa lagi? Samuel? Ya. Juga relasi menjadi rusak karena masalah hati. Hati itu ya, karena hati manusia cedera, maka manusia merasakan rasa tidak nyaman. Ya, dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sadar bahwa mereka tidak lagi selaras dengan Allah. Apa? Mereka happy? Mereka enjoy? Tidak, mereka bersembunyi. Ya, itulah sebabnya orang yang melakukan kejahatan, orang yang hidup dalam dosa, tidak nyaman berada di hadapan Tuhan. Tidak nyaman berada di hadirat Tuhan. Tetapi kalau ada orang berdosa di dalam kumpulan orang benar, di hadapan Tuhan dia rasa nyaman. Itu namanya gembala. Amin Bapak Ibu. Kebersamaan dengan Tuhan sedianya ialah bahwa itu akibat daripada kita hidup selaras dengan Tuhan. Kita hidup mengalami shalom dengan Dia. Ya. Sekali lagi, inilah keadaan hati manusia ketika mengalami cedera atau rusak. Manusia merasakan tidak nyaman. Manusia cemas. Manusia khawatir. Manusia takut. Manusia bingung. Manusia sedih. Manusia merasa sakit. Bahkan marah. Kondisi batin manusia seperti ini tidak akan mungkin mengalami shalom. Ya, hal yang paling inti dari manusia itu apa? Kulit, tulang, mata, atau hatinya. Ketika katakanlah, ya, mungkin saya ibaratkan hati itu adalah merupakan lokomotif bagi manusia. Kalau seseorang tidak punya hati, maka dia hanyalah boneka yang menjadi pajangan. Betul ya Bapak Ibu? Kalau ada sebuah kereta api tapi tidak punya lokomotif, dia hanya pantas untuk berada di museum. Ya, dia akan menjadi barang rongsokan. Manusia yang tidak punya hati
Ya, dia jadi manusia rongsokan. Karena itu, ya, dia perlu dipulihkan, dan yang bisa memulihkan hati manusia itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi kondisi hati manusia yang cedera, yang rusak, itu akan memengaruhi sikap hidup manusia, reaksi manusia di dalam menjalani kesehariannya. Jadi ketika seseorang tersinggung, apakah dia tersinggung karena perkataan orang lain atau sikap orang lain? Tidak. Karena persoalannya adalah hatinya. Bapak Ibu sepakat? Kenapa seseorang takut? Apakah karena situasi yang dihadapinya menyeramkan? Iya, mungkin juga. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan shalom, dia tidak akan terpengaruh. Ya, jadi kata shalom atau damai sejahtera ini juga diibaratkan, dicontohkan sama seperti seekor burung di tepi pantai, di atas batu ganas. Dia menikmati makanannya sekalipun ada angin kencang, ada badai ombak yang menerpa di tempat itu. Tetapi dia tetap tenang mematok setiap makanan yang ada di tempat itu. Amin. Itu orang yang mengalami shalom. Ya. Tapi orang yang tidak mengalami shalom, persoalan sedikit apapun saja dia bereaksi buruk. Apakah itu kita? Secuil apapun sikap orang, omongan orang, itu menjadi persoalan besar dalam hatinya. Mengapa? Sekali lagi, hati kita cedera, hati kita luka, hati kita broken. Berarti setiap kita punya persoalan yang sama, bukan? Amin, Bapak Ibu. Setiap manusia punya persoalan yang sama. Tetapi kadang-kadang selama ini konsep kita ialah bahwa apapun yang terjadi dengan apa yang kita alami, penyebabnya adalah si A, si B. Tapi kita mencoba untuk menutupi bahwa sebenarnya kita terluka. Hati kita bermasalah. Hati kita cedera. Hati kita pecah. Tidak berada dalam keadaan utuh. Dan itulah sebabnya, sekali lagi, memengaruhi semua tindakan kita, tindakan manusia di dunia ini. Mengapa ada perang? Mengapa ada keributan antara suami istri? Mengapa ada keributan antara adik kakak? Mengapa ada keributan antara geng dengan geng, gang dengan gang, kampung dengan kampung? Di Jakarta yang sering berantem itu, yang terkenal itu apa? Suku dengan suku. Ya. Itu persoalannya karena orang-orang itu punya hati bermasalah. Bangsa dengan bangsa. Ya. Inilah kondisi manusia yang merata. Ada yang arogan, ada yang cemas, ada yang takut, ada yang mengejar, ada yang lari. Tapi ada juga yang berhadap-hadapan. Ya. Jadi ini persoalan hati, persoalan batin manusia yang rusak. Keadaan seperti ini di mana-mana. Sepertinya tidak ada tempat yang manusia tidak mengalami kondisi seperti ini. Di Harapan Indah tidak ada. Ya mungkin antara rumah dengan rumah tidak ada. Tapi kadang-kadang dalam keadaan itu ditutupi oleh tembok yang indah. Ya. Dan itu pun juga terjadi di dalam rumah kita. Mengapa? Karena kondisi hati kita yang terluka. Karena itu yang dapat memulihkan, yang bisa menyembuhkan hati manusia, sekali lagi, hanya Tuhan. Hanya Allah. Bukan pendidikan, walaupun pendidikan itu penting. Bukan ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi itu penting.
bukan juga peradaban manusia, juga bukan agama. Agama kita melihat melahirkan manusia-manusia yang arogan. Ya. Agama melahirkan manusia yang munafik. Kita lihat dalam pembacaan kita tadi. Mari kita memperhatikan pada ayat yang ke-19. Apa yang dialami oleh para murid. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pertanyaannya, mengapa pintu-pintu itu dikunci? Karena tidak ada keamanan, tidak nyaman. Ya, Bapak Ibu, kenapa kalau malam hari rumah harus dikunci? Ya. Bahkan sekarang orang tidak pakai lagi kunci yang dimasukkan ke dalam lubang itu. Ya, Oma punya rumah itu dia pakai kode nomor. Ya. Ya. Supaya ya orang lain tidak boleh masuk. Ya, malah Oma sendiri lupa kodenya. Ya. Supaya aman, supaya nyaman. Lalu yang kedua, karena mereka takut. Ya, para murid itu mengalami ketakutan. Hati mereka memang sudah luka, sudah cedera, mengalami ketakutan. Kepada siapa mereka takut? Kepada orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Orang yang merasa diri paling beragama. Orang yang merasa diri mengenal Tuhan. Orang yang merasa diri keturunan Abraham. Orang yang merasa diri bahwa mereka adalah pilihan Tuhan. Itu orang beragama, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi hari-hari ini kita melihat orang menyerang orang lain, mengucapkan nama Tuhan dulu. Ya. Nama Tuhan bakar, kemudian nama Tuhan bunuh. Ini kan kebodohan yang luar biasa. Dan shalom tidak ada dalam hati manusia seperti ini. Dan akhirnya mengakibatkan banyak korban. Lalu kemudian manusia saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Persoalan Timur Tengah, orang Indonesia juga ikut-ikutan, kan? Jadi yang satu bela Israel, yang satu bela Iran. Dan ini manusia mulai terbelah, terpecah. Dan inilah penyebab karena tidak ada shalom. Karena itu sekali lagi, yang bisa membawa manusia kepada shalom itu hanya Kristus sendiri. Mengapa Yesus juga kita yang diutus untuk membawa shalom? Karena hanya Yesus, Injil yang dapat menyembuhkan keadaan hati manusia yang cedera atau broken itu. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara dikasih, hanya surga yang bisa mengubah dunia ini. Bukan dunia ini bisa mengubah dirinya sendiri. Bapak Ibu sepakat? Pak Agus sepakat? Ya. Ketika setelah Perang Dunia Pertama, terbentuk sebuah lembaga dunia yang namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya adalah supaya dapat mendamaikan dunia ini. Tapi di antara anggota PBB yang punya hak paten itu ada 5 negara yang disebut dengan The Big Five. Apa itu? Negara mana saja yang masuk dalam The Big Five itu? 5 negara. Amerika. Samuel masih ingat? 5 negara yang disebut dengan punya keanggotaan tetap. Ya. Amerika, Uni Soviet, Prancis,
Inggris. Satu lagi apa? Dan di antara mereka ini tidak sepakat, ya. Mengapa? Persoalannya bukan karena organisasi ini tidak mantap, tapi batin dari setiap orang yang ada dalam organisasi itu juga mengalami keretakan. Dan itulah sebabnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, walaupun perlu ada, tapi tidak menjadi jaminan dan solusi yang seutuhnya, yang sesungguhnya bagi damainya dunia ini. Shalom itu harus turun dari surga. Karena itu Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Dan damai sejahtera itu diterima oleh para murid. Ya. Sehingga dikatakan pada ayat yang 20, ketika mereka melihat Yesus dan Yesus membuktikan dirinya bahwa dia Allah sungguh-sungguh Yesus. Karena Yesus kan ya manusia biasanya memang membutuhkan bukti, ya. Nah, akhirnya Yesus juga membuktikan dirinya. Bagaimana caranya? Ia memperlihatkan bekas di mana tangannya dipaku dan juga bekas lambungnya ditikam. Dan ketika para murid itu melihat Yesus, maka firman Tuhan berkata, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Shalom itu masuk di dalam diri mereka, masuk di dalam hidup mereka. Mereka hidup dalam shalom. Dan itu mengubah hidup mereka. Dan apatah lagi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, maka mereka menjalani hidup walaupun dengan penuh kesulitan. Tetapi kesulitan itu tidak mempengaruhi batin mereka untuk tetap menjadi utusan Kristus, menyampaikan berita Injil kepada segala bangsa. Contohnya, ketika Yesus belum disalib, ketika Yesus diadili, murid Yesus yang paling cepat bertindak itu adalah Petrus. Petrus itu ngomong apapun, tapi setelah itu omongannya tidak terbukti. Tetapi ketika dia mengalami kebangkitan Kristus, dia mengalami pencurahan Roh Kudus, maka Petrus itu tidak lagi ragu dengan apa yang ia hadapi. Ia memberitakan Injil, bahkan termasuk ketika ia diadili di hadapan mahkamah agama. Dia terus berbicara tentang Yesus, dan sampai pada akhirnya ia sendiri menjadi korban karena bertanggung jawab atas tugasnya sebagai utusan Injil. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, sedianya ialah bahwa yang menjadi utusan Injil, yang menghadirkan shalom, adalah orang yang alami shalom itu sendiri. Ya, memang kita masih, istilah kita jatuh bangun, ya. Halo Bapak Ibu, ada jatuh bangun dalam hidup? Ya, sehingga kata jatuh bangun itu dibuat lagu dangdut. Ya, itu juga sepertinya terjadi dalam kehidupan rohani kita. Tapi mari kita sadari bahwa kita sudah hidup dalam shalom Allah. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita punya komitmen yang tinggi untuk hidup di dalam firman-Nya. Walaupun sekali lagi yaitu bangun, Tuhan akan terus membimbing kita, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita lihat pengalaman itu ada pada murid-murid. Bahwa murid-murid fokus total kepada tugas mereka sebagai utusan Injil. Kita juga adalah utusan-utusan untuk membawa shalom itu di mana saja kita berada. Ya. Mari kita aktif ketika ada teman mungkin di kantor, ketika ada teman kita di sekolah mengalami persoalan. Minimal ialah bahwa tugas kita mendoakan mereka. Sampaikan bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan menolongmu. Lihat kesaksian di YouTube, ada orang yang sudah berdiri di di atas jembatan mau melompat ke bawah, tiba-tiba ada orang yang merangkul dan kemudian mereka bergulat di situ karena yang satu ingin bunuh diri, yang satu ingin menyelamatkan. Lalu yang menyelamatkan itu katakan, jangan engkau bunuh diri. Ada sosok yang mengasihimu.
persoalanmu apa? Apakah engkau ditinggalkan orang tua, ditinggalkan pacarmu? Tapi ada satu pribadi yang mengasihimu, yaitu Yesus yang mau mati untukmu. Karena itu, sadar, jangan buang diri, jangan bunuh diri. Masih ada pribadi yang mengasihimu, yaitu Yesus. Orang tersebut dihiburkan, diteguhkan, dikuatkan, dan pada akhirnya hatinya dipulihkan. Ya, lalu kemudian hidupnya semangat dan bangkit kembali. Amin. Ya, kadang-kadang kita juga masih, hati kita belum jadi batu kan? Hati kita belum pulih sempurna kan? Kita kadang-kadang masih kecewa, masih sakit, masih takut, masih cemas, masih galau, masih bimbang. Itu kondisi hati kita. Yang dapat menyembuhkannya bukan dokter. Ya. Yang bisa menyembuhkannya hanya Kristus. Karena itu berdoalah kepada Kristus tiap hari, Tuhan, pulihkan, sembuhkan hati saya. Ya, hati kita belum sehat benar. Pak Agus hatinya sudah sehat benar? Belum ya. Ya. Ya, siapapun, pendeta sekalipun hatinya belum pulih. Karena itu ya, istilah kalau HP itu kan kalau robek kan perlu cas ya. Jadi tidak bisa lepas daripada sumber yang menghidupkan. Yang menghidupkan HP itu apa, Samuel? Kita sendiri apa? HP, masa kita sendiri yang menghidupkan HP? Listrik dong. Ya, tenaganya itu dari Baterai. ya, dari listrik. Listrik. Tenaga untuk hati kita supaya on terus, tidak off. Apa ya? Siapa? Ya, hanya dari surga. Ya. Jadi hati kita harus terkoneksi di surga. Nggak bisa. Ya. Karena itu kita terus berseru kepada Bapak, Bapak Tuhan tolong aku. Bapak inilah aku, Bapak inilah masalahku. Selain daripada kita berdoa supaya masalah kita selesai, tapi berdoa yang paling utama ialah hati kita. Bapak Ibu sepakat? Dan hanya hati orang yang sudah sembuh yang bisa menyembuhkan orang lain. Kadang-kadang kan kita bermaksud untuk menolong orang lain, malah kita berantem. Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu? Ya, saya juga punya pengalaman. Ya. Ada jemaat yang bermasalah, saya minta jemaat itu untuk datang, kita selesaikan masalah. Malah mereka berantem di depan saya. Tidak selesai masalahnya. Mengapa? Karena masing-masing merasa diri yang paling sakit. Dan itulah sebabnya Shalom dari Allah harus hadir. Dan Shalom itu kita sudah miliki. Pastikan bahwa kita sudah mengalami dan memiliki Shalom itu. Tapi kalau kita tidak mengalami dan memiliki Shalom itu, sangat sulit untuk kita memberi Shalom itu kepada orang lain. Ya. Karena itu Shalom itu, ya walaupun kadang-kadang kita sebagai suami istri, sebagai anak orang tua, ada situasi-situasi tertentu yang kadang-kadang kita merasa, aduh damai hati ini. Tapi tunggu jam berikutnya, tidak akan seperti itu lagi. Karena itu setiap saat kita minta Tuhan untuk menolong kita, supaya Shalom itu menetap secara permanen di dalam hati kita. Dan dengan demikian, setiap sikap tindakan kita, tutur kata kita, reaksi kita terhadap apapun juga mencerminkan Shalom itu. Itulah sebabnya sebenarnya kata-kata kita, reaksi kita terhadap apapun itu adalah cerminan daripada keadaan hati kita. Dan hati orang yang dipenuhi dengan Shalom itu akan kelihatan bahwa orang itu telah mengalami dan memiliki Shalom itu. Dan kalau kita sudah memiliki Shalom itu, mari sebarkan Shalom itu, nyatakan Shalom itu, bawa Shalom itu kepada orang lain. Jangan hanya bilang Shalom. Kan orang Kristen ketika ketemu bilang Shalom, di depan sini juga bilang Shalom. Ya. Tapi pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah betul Shalom itu sudah memenuhi hati dan hidup kita? Amin. Amin. Ini perjuangan kita
Perjuangan dengan batin kita, perjuangan kita dengan Tuhan. Selangkah saja, atau sesaat saja, atau jarak seperti apapun dekatnya, itu bisa menghilangkan shalom kita. Karena itu sekali lagi, koneksi kita dengan surga harus tetap terjaga dan terawat. Bapak, tolong saya, teguhkan saya, kuatkan saya, jaga hati saya. Nah, kalau kita sudah minta Bapa di surga menjaga hati kita, kita jangan pikirkan hal-hal yang menyebabkan kita sakit, menyebabkan hati kita kecewa, menyebabkan kita marah, menyebabkan kita cemas. Serahkan kepada Dia. Dan nyatakan itu kepada teman kita, kepada orang lain. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk memberitakan shalom itu di mana saja kita berada. Biarlah Tuhan memberkati kita, memenuhi kita dengan shalom itu. Dan kita juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai utusan untuk membawa shalom itu di mana saja setiap hari Tuhan menempatkan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, musik ke depan. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang ini. Engkau telah memilih kami untuk memwartakan shalom, irene, damai sejahtera itu ke tengah-tengah lingkungan kami, di mana berada setiap saat. Kiranya kami sudah mengalami dan memiliki shalom itu. Tuhan, tolong kami bahwa shalom itu bukan milik kami. Karena itu kami harus, shalom itu bersumber dari surga yang telah dibawa oleh Kristus kepada kami. Dan Kristus juga menugaskan kami untuk membawa shalom itu. Karena itu kami harus tetap terus menerus terkoneksi dengan surga, terkoneksi dengan Engkau. Karena sumber daripada shalom itu dari surga, dari Allah, dari Bapa, dari Roh Kudus dan dari Kristus. Karena itu Tuhan, tolong kami sebagai firman Tuhan yang kami dengar hari ini, meneguhkan kami, memotivasi kami, supaya kami tetap teguh sehingga apapun yang kami hadapi setiap hari tidak akan menggoyahkan kami, apalagi merampas shalom itu dari batin kami. Kami hancurkan semua kuasa kegelapan, kuasa setan yang mencoba-coba untuk mencederai, mengingatkan kami sebagai orang berdosa yang terluka. Kami telah mengalami pemulihan, kesembuhan dari Allah. Dan setiap pribadi yang ada dalam ruangan pada hari ini memperoleh lawatan secara khusus supaya shalom Allah itu menyembuhkan batin kami yang terluka. Dan dengan demikian kami boleh menjalani hidup itu dengan kekuatan, dengan kuasa yang daripada Allah. Kami memiliki secara secara penuh damai, sejahtera dan sukacita itu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati firman-Mu dalam batin kami. Mampukan kami untuk dapat menerapkan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber shalom itu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saya akan bacakan dalam firman Tuhan Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah shalom-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan terus memenuhi setiap kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Tuhan, kami akui Tuhan, Tuhan berkati pelayanannya, berkati apapun Tuhan yang hamba-Mu lakukan Tuhan.
perbuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berikan persembahan kami. Boleh memberkati persembahan ini Tuhan, boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian dalam hambanya bertugas dalam NKI nomor 146 ya. menyertai dan memberkati ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih di
Biarlah ibadah hari ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini kami diberkati, disegarkan, diteguhkan, bahkan diberikan motivasi untuk terus semangat menjalani hidup ini. Dan khususnya kami terus mengingat akan tanggung jawab kami sebagai utusan-utusan Allah untuk dapat membawa shalom Allah itu ke tempat di mana kami beraktivitas setiap hari. Terima kasih untuk sebuah hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam kesempatan ibadah hari ini. Apapun bagian pelayanan kami, kiranya berkat yang sama Tuhan siapkan bagi kami. Juga seluruh jemaat yang sudah hadir, kami percaya Tuhan yang memberkati kami. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah kami terus bertumbuh dengan semangat setia kepada Tuhan, bahkan sampai akhir hayat kami. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Tuhan yang Kau memberkati bahkan dengan siapapun. Mampukan kami untuk dapat membangun relasi yang memberkati. Biarlah firman-Mu boleh mengalir dari kehidupan kami. Dan dengan demikian orang melihat tampilan hidup Kristus dalam kehidupan kami. Dan berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan yang Kau berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Biarlah menghasilkan ekonomi, keuangan. Kalau ada pergumulan atau persoalan di tempat pekerjaan, kami mau jalan keluar daripada Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh menikmati suasana bekerja di tempat pekerjaan mereka. Angkat mereka naik, dan biarlah ada kenaikan gaji, ada kenaikan posisi, dan juga boleh mereka menjadi berkat di mana saja mereka berada. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Namun hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar. Biarlah mereka berhasil. Tuhan hantar anak-anak kami untuk dapat mencapai masa depan yang penuh harapan dengan profesi dan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di luar negeri, yang ada di Amerika, para jemaat Ibu Vivi, Alvin, Ine, Tirta, Claudia, Anggi. Tuhan yang Kau memberkati mereka di sana supaya mereka tetap sehat. Dan Tuhan juga mampukan mereka untuk bekerja. Dan ketika mereka diberkati, mereka juga tetap mengingat keluarga, mengingat kami di tempat ini. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa untuk jemaat Marturia dalam segala pergumulan, khususnya untuk di tempat ibadah kami. Tuhan tolong, kami membutuhkan dana untuk melanjutkan penggunaan tempat ibadah ini. Kiranya Tuhan tolong jemaat yang sudah berjanji supaya dapat mewujudkan janji itu. Bahkan juga teman-teman kami, para simpatisan yang mendengarkan ada kebutuhan untuk tempat ibadah, biarlah mereka juga tergerak untuk dapat menolong. Sehingga dengan demikian kami bersama-sama dapat memperjuangkan dan tempat ibadah ini kami terus pakai. Ya Bapa di dalam surga, kalau ada persoalan pergumulan apapun yang dihadapi oleh jemaat, kami percaya Tuhan Engkau menolong, khususnya bagi jemaat yang mungkin lemah tubuh, mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah. Kami berdoa untuk Patera yang mengalami kecelakaan, mari Tuhan jamah bagian kakinya yang mengalami cedera, sehingga dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat gereja Kemahiran Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati badan pengurus pusat, ketua umum, badan pengurus wilayah, ketua-ketua wilayah, badan pengurus daerah, ketua-ketua daerah. Demikian pun juga gembala-gembala dan badan pengurus jemaat di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Kerinduan kami ialah supaya gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk dapat membawa shalom Allah di mana saja gereja itu berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kerjasama di antara semua gereja-gereja. Tuhan Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin gereja supaya bergandeng tangan untuk majukan gereja ini. Kami teringat Pak Eko dan Ibu Pri yang kembali ke Jawa. Tuhan menyertai dan memberkati mereka, dan biarlah kehadiran mereka juga akan membawa sukacita bagi keluarga di sana. Dalam rencana pulang, Tuhan menyertai. Tuhan Engkau berkati sampai di Bekasi dengan selamat. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati. Ya, secara khusus kami berdoa untuk daerah Jabodetabek, Kabupaten Bekasi, Kota Madia Bekasi, di mana kami berdomisili. Tuhan memberkati daerah ini, karena kesejahteraan daerah ini juga menjadi
kesejahteraan kami juga yang berdomisili di sini. Terima kasih juga untuk persembahan jemaat pada hari ini. Biarlah persembahan ini Allah merupakan tanda ucapan syukur kami, tanda kasih kami, serta tanda kedewasaan kami dalam pengolahan berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan pakai semuanya ini untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, menunjang pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kembalikan berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan atau menjadi kebutuhan tak tersebut melalui doa ini. Ya Tuhan menyempurnakan doa kami, karena kami bahwa doa ini hanya satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai pada Natal. Yesus datang untuk menyebut sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk ibadah kita sudah selesai. Silakan bersatu teduh. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada minggu depan dalam ibadah dan kegiatan yang sama. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.